Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Huwaida, salah satu mahasiswi Prodi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas membuat artikel dari mata kuliah Budidaya Tanaman Obat dengan judul Validasi Aktivitas Farmakologis Kencur atau Kampferia galangael sebagai dasar Evidence-Based Medicine. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Insinyur Aluh Nikmatullah MAgR SC PhD atas kesempatan yang diberikan. Baik, langsung saja ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Kemudian, untuk tujuan penulisan artikel ini, yaitu untuk mengkaji bagaimana dan apa saja sih aktivitas farmakologis dari kencur yang sering digunakan masyarakat Asia, terutama Indonesia sebagai dasar ilmiah yang dapat diaplikasikan pada bidang klinis. Metode penulisan yang digunakan yaitu narrative review, menggunakan literatur jurnal 10 tahun terakhir yang diakses pada PubMed, Scopus, Science Direct, dan Google Scholar. Temuan utama yang ditemukan pada artikel ini yaitu tanaman kencur menunjukkan adanya aktivitas antiinflamasi, analgesik, antimikroba, antioksidan, antidiabetes, dan antitumor. Akan tetapi, perlu dilakukan uji klinis dan standarisasi metode ekstrak yang digunakan agar validitas semakin kuat. Kencur sendiri sudah lama digunakan dalam bidang etnomedicine untuk mengatasi berbagai keluhan seperti batuk, angin, nyeri, dan gangguan pencernaan. Tetapi penggunaannya masih berdasarkan pada pengalaman empiris atau turun-temurun dan belum sepenuhnya didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Dalam banyak jurnal penelitian, kencur diketahui mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, minyak atsiri, dan etil p-metoksinamid yang memiliki potensi efek farmakologis. Meskipun penelitian akan hal ini sudah banyak dilakukan, tetapi penerapannya dalam kerangka evidence-based medicine belum optimal, sehingga perlu adanya kajian secara sistematis untuk memvalidasi manfaat farmakologis dan menilai kekuatan bukti ilmiahnya untuk mendukung penggunaannya dalam praktik klinis. Di sini saya menggunakan kata kunci terkait yaitu kencur, aktivitas farmakologis, aktivitas antiinflamasi, antimikroba, dan evidence-based medicine. Kemudian dilakukan seleksi untuk melihat kesesuaian judul dengan jurnal yang akan dibuat. Terakhir, dilakukan analisis data dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis aktivitasnya serta pembuktiannya menggunakan metode apa, apakah in vivo, in vitro, atau klinis. Setelah dilakukan pengelompokan jurnal tadi, ditemukan bahwa kencur memiliki kandungan fitokimia utama, di antaranya yaitu etil p-metoksinamid yang merupakan kandungan paling dominan yang terkandung dalam minyak atsiri dengan rentang 28 sampai 95% yang berperan pada aktivitas antiinflamasi, antimikroba, dan antitumor. Selanjutnya ada senyawa kampferol dan flavonoid yang berperan dalam memberikan efek antidiabetes, penurunan lipid atau lemak, dan aktivitas antioksidan. Ditemukan juga komponen lain seperti etil sinamid, pertadekana, dan borneol. Total ada 97 senyawa yang berhasil teridentifikasi pada rimpang kencur. Untuk mendapatkan hasil dari profil fitokimia yang maksimal, dianjurkan untuk menggunakan metode ekstraksi terstandarisasi. Jika menggunakan metode maserasi, maka akan membutuhkan banyak pelarut, waktu yang lama karena senyawa keluar dengan difusi perlahan, dan zat aktif yang dapat terekstraksi hanya sekitar 50% sehingga efisiensinya tergolong rendah. Untuk metode dengan penggunaan air subkritis ditambah dengan ultrasonik karena pada prosesnya memanfaatkan kombinasi air bertekanan tinggi dan gelombang ultrasonik untuk merusak dinding sel tanaman secara cepat tanpa pelarut kimia yang berbahaya. Hal ini menyebabkan prosesnya berlangsung singkat dan bebas oksigen, sehingga bisa menghemat waktu, menjaga kelestarian lingkungan, serta melindungi komponen utama tanaman dari kerusakan akibat panas atau oksidasi. Sedangkan pada metode freeze drying, yang metodenya bertujuan untuk mempertahankan senyawa aktif dengan cara membekukan ekstrak, kemudian kandungan esnya disublimasikan dan langsung menjadi uap tanpa melalui fase cair,
yang menjadikan struktur dan kualitas senyawa yang didapatkan ini tidak terdegradasi oleh panas, sehingga menghasilkan bubuk kering berpori yang murni, pekat, mudah larut, dan memiliki potensi efektivitas yang jauh lebih tinggi. Kencur memiliki aktivitas antioksidan yang dibuktikan dengan data eksperimen yang menunjukkan nilai dari IC50, DPPH, dan ABTS. Di sini dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa hasil IC50 pada kencur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar asam askorbat. Kemudian dapat dilihat pada gambar 1 yang merupakan hasil penelitian dari Wang et al. 2021 yang menunjukkan bahwa KGEA atau fraksi etil asetat menunjukkan kadar terbanyak. Fraksi ini mampu menurunkan produksi spesies oksigen reaktif, mengurangi kerusakan mitokondria, meningkatkan aktivitas enzim antioksidan, serta menurunkan kadar malondialdehida sebagai indikator peroksidasi lipid. Kencur juga menunjukkan aktivitas antiinflamasi dan analgesik yang dibuktikan dengan adanya etil p-metoksinamid yang terkandung dalam kencur. Senyawa ini dapat menghambat jalur COX1 ataupun COX2, menekan TNF-alfa, IL-1-beta, NO, dan angiogenesis. Adapun penelitian oleh Visakha et al. Tahun 2022 menunjukkan adanya aktivitas antidiabetes yang dibuktikan adanya penghambatan alfa amilase dan alfa glukosidase secara linear pada gambar 2 dan gambar 3. Senyawa trans dan cis-metoksinamid menunjukkan potensi antitumor yang kuat pada model EBV dengan nilai IC50 masing-masing sebesar 5,5 mikrometer dan 9,5 mikrometer. Polisakarida larut air yang juga ditemukan pada kencur terbukti mampu menghambat pertumbuhan tumor H22 sekaligus meningkatkan respon imun tubuh melalui peningkatan sel CD4+ dan sel natural killer. Penelitian oleh Wang et al. Tahun 2021 yang meneliti minyak atsiri Kaempferia galangal L menunjukkan aktivitas antimikroba yang kuat, terutama terhadap Candida albicans dengan zona hambat mencapai 31 mm serta bakteri gram positif dan gram negatif. Nilai minimum inhibitory concentration dari ekstrak etil p-metoksinamid menunjukkan potensi terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa sebesar 0,625 mg per ml, E. coli sebesar 1,25 mg per ml, dan Staphylococcus aureus sebesar 2,5 mg per ml. Kaempferia galangal L memiliki potensi bioaktif yaitu aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, antitumor, dan antimikroba yang telah tervalidasi melalui berbagai penelitian, baik itu secara in vitro maupun in vivo. Namun, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya melalui uji klinis pada manusia, standarisasi metode ekstraksi, eksplorasi mekanisme molekuler dari senyawa non-dominan, serta studi toksisitas jangka panjang dan pengujian pada populasi khusus. Saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing, para peneliti sumber, serta semua pihak yang telah mendukung penyusunan kajian ini. Di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.